Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Haryadi Triwahyu Putra selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Delivery Time terhadap Customer Loyalty yang dimediasi oleh Customer Satisfaction pada Shopee di Kota Bandung, yang beranggotakan Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212, Salza Novita Sari Sudirman dengan NIM belakang 221, dan yang terakhir Nur Puspita Arum dengan NIM belakang 223. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212. Di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, latar belakang. Belanja online sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang. Karena kemudahan yang diberikannya, banyak orang beranggapan bahwa belanja online adalah sarana untuk mencari barang kebutuhan seperti kebutuhan hidup, hobi, dan sebagainya menurut Harahap dan Ansari pada tahun 2018. Aktivitas berbelanja online telah dianggap menjadi solusi oleh masyarakat karena berbelanja online mampu mendapatkan barang maupun jasa yang dibutuhkan hanya dengan mengakses situs web yang dibuat oleh pelaku bisnis online, dan pembayarannya pun dapat dilakukan dengan cara mengirimkan uang kepada penjual melalui transfer. Oleh sebab itu, konsumen mampu mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan cukup mudah dan tanpa harus membuang banyak waktu menurut Diana et al. Pada tahun 2016. Pelanggan dapat dengan mudah memesan produk secara online melalui e-commerce. Begitu banyak e-commerce di Indonesia membuat konsumen memiliki pilihan yang beragam dalam menentukan produk yang dicari menurut Masitoh, Wibowo, dan Iksan pada tahun 2019. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah delivery time berpengaruh positif terhadap customer satisfaction pada Shopee di Kota Bandung? Yang kedua, apakah delivery time berpengaruh positif terhadap customer loyalty pada Shopee di Kota Bandung? Yang ketiga, apakah customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty pada Shopee di Kota Bandung? Yang keempat, apakah customer satisfaction berperan memediasi pengaruh delivery time terhadap customer loyalty pada Shopee di Kota Bandung? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Sementara itu, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh delivery time terhadap customer satisfaction pada Shopee di Kota Bandung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh delivery time terhadap customer loyalty pada Shopee di Kota Bandung. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty pada Shopee di Kota Bandung. Yang keempat, untuk menganalisis peran customer satisfaction dalam memediasi pengaruh delivery time terhadap customer loyalty pada Shopee di Kota Bandung. Pada materi selanjutnya yaitu ada kegunaan penelitian, kegunaan akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu manajemen pemasaran serta memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai delivery time, customer satisfaction, dan customer loyalty yang dikembangkan oleh model konseptual menurut Vicky et al. Pada tahun 2021. Kegunaan praktis. Dengan demikian diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi Shopee di Kota Bandung yang bisa dijadikan sumber informasi untuk perkembangan Shopee di masa depan serta dapat memberikan pengetahuan baru mengenai peran delivery time terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer satisfaction. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan oleh para praktisi untuk memperoleh pengetahuan tentang variabel delivery time, customer satisfaction, dan customer loyalty pada Shopee di Kota Bandung. Kemudian
Kemudian pada materi selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh antara delivery time, customer satisfaction, dan customer loyalty yang berpedoman kepada model dan ide yang dikemukakan oleh Vicky et al. Pada tahun 2021. Dengan demikian diperlukan rancangan kerangka teoritis yang mendukung pengembangan setiap hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel tersebut. Menurut Peng and Lu pada tahun 2017, kinerja pengiriman pemasok dapat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan di masa depan dalam industri mereka, sehingga memperkuat konsep keunggulan kinerja pengiriman yang belum banyak diuji yang dapat membantu perusahaan untuk bersaing. Kemudian pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada delivery time. Delivery time adalah waktu di mana pelanggan memesan produk hingga produk tersebut sampai ke tangan pelanggan. Pengiriman adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kecepatan pengiriman mengacu pada interval waktu antara pesanan dan pengiriman sebenarnya, di mana pembeli mau salah satu aspek keterampilan yang dibutuhkan penyedia layanan kurir menurut Riley dan Klein pada tahun 2019. Yang kedua ada loyalty. Loyalitas pelanggan merupakan aset yang penting dan berharga bagi kelangsungan suatu bisnis, karena pelanggan yang loyal melekat pada produk atau merek perusahaan yang dapat membawa keuntungan bisnis bagi pelanggan. Pelanggan yang loyal mudah daripada mencari pelanggan baru menurut Diana dan kawan-kawan pada tahun 2020. Menurut Kotler and Keller pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen yang kuat untuk membeli atau berlangganan produk atau jasa tertentu di masa depan, bahkan dalam menghadapi pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang dilakukan oleh pesaing berpotensi untuk menyebabkan perubahan perilaku pelanggan. Selanjutnya ada customer satisfaction. Menurut Kotler and Keller dalam Rahmatika dan Mediawati pada tahun 2020, customer satisfaction perasaan senang atau kecewa yang dihasilkan dari perbandingan suatu produk atau jasa yang kinerjanya dipersepsikan memenuhi harapan. Jika kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, konsumen pasti akan merasa tidak puas. Sedangkan menurut Chen and Lin pada tahun 2015, customer satisfaction merupakan tingkat kepuasan pembeli yang akan mempengaruhi keinginan pembeli untuk terus membeli dari perusahaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Puspita Arum dengan NIM belakang 223. Masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama untuk objek penelitian adalah Shopee yang merupakan salah satu e-commerce di Indonesia yang melibatkan pengguna Shopee di Kota Bandung sebagai penilai ukuran tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang didesain untuk tujuan menguji hipotesis terdiri atas mengoperasionalisasikan variabel, merancang instrumen penelitian, menguji validitas dan reliabilitas, mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan kuesioner yang valid dan juga reliable, dilanjutkan dengan mengolah data dan melakukan pengujian hipotesis. Masuk ke bagian populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna Shopee di Kota Bandung dengan usia responden 18 sampai 50 tahun dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 179 orang yang melebihi batas maksimal jumlah sampel mengacu pada gagasan yang dikemukakan oleh Roscoe pada tahun 1975. Nah, selanjutnya jenis dan sumber data. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan mengkuantifikasikan data kualitatif sehingga data yang diperoleh nantinya berupa angka dengan data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Lalu untuk sumber datanya berasal dari responden sesuai dengan karakteristik populasi yang telah dijelaskan sebelumnya yang didapatkan dari kuesioner.
Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan, ada profil responden. Nah, responden yang dilibatkan pada penelitian ini adalah pengguna Shopee yang sebelumnya sudah pernah menggunakan atau membeli barang menggunakan aplikasi Shopee di Kota Bandung. Dengan jumlah responden sebanyak 179 orang dan usia responden dari rentang 18 sampai 50 tahun. Responden ini terutama didominasi oleh usia 18 sampai 25 tahun sebesar 95% yang berlatar belakang pekerjaannya itu sebagai pelajar atau mahasiswa sebesar 78%. Masih pada profil pembahasan yang sebagian besar berpenghasilan kurang dari 500.000 sebesar 46% serta memiliki status Shopee Loyalty didominasi oleh status Gold 43%. Nah, penjelasan ini itu penting untuk disampaikan terkait jawaban yang diberikan responden atas semua pertanyaan yang diajukan pada kuesioner yang akan mencerminkan karakteristik demografisnya. Selanjutnya ada hasil uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh butir pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid karena seluruh R hitung dari setiap pernyataan tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu senilai 0,316. Nah, artinya instrumen yang digunakan guna mengumpulkan informasi dalam riset ini mampu mengukur apa yang semestinya diukur. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ini diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha untuk instrumen delivery time dan customer satisfaction berada pada kisaran 0,7, yang artinya reliabilitas dari instrumen tersebut dapat diterima. Sedangkan untuk instrumen customer loyalty terletak pada kisaran 0,8, yang berarti tidak terdapat kesalahan pada reliabilitas yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, sehingga mampu menjamin bahwa pengukuran yang dilakukan pada lintas waktu yang berbeda bisa dikatakan konsisten. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salza Novitasari dengan NIM belakang 221. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas data menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Pada uji ini menunjukkan hasil data berdistribusi normal dikarenakan pada angka signifikansinya melebihi angka 0,05. Lalu yang kedua, ada uji multikolinearitas. Pada uji ini menunjukkan tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen, dikarenakan pada angka tolerance value-nya melebihi 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Lalu yang ketiga, ada uji heterokedastisitas menggunakan metode uji Spearman's-Rho. Pada uji heterokedastisitas menunjukkan terdapat kesamaan varian dari residual pada model regresi. Hal tersebut ditunjukkan dari angka signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi sederhana. Dengan mengacu pada hasil analisis regresi sederhana, diketahui bahwa delivery time berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Hal ini berdasarkan perhitungan T-hitung yang lebih besar dari T-tabel dengan nilai T-tabel sebesar 1,97346. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi berganda. Dengan mengacu pada hasil analisis regresi berganda, diketahui bahwa delivery time dan customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Hal ini berdasarkan pada perhitungan T-hitung yang lebih besar dari T-tabel dengan T-tabel sebesar 1,973. Selanjutnya yaitu uji Sobel. Berdasarkan uji Sobel didapatkan hasil nilai T-hitung customer satisfaction sebesar 0,708214098, di mana angka tersebut lebih besar dari T-tabel 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa customer satisfaction mampu berperan memediasi pengaruh delivery time terhadap customer loyalty. Selanjutnya di sini ada hasil uji hipotesis. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis diketahui semua hipotesis berhasil menolak H0, sehingga hipotesis H1, H2, H3, dan H4 dapat diterima.
pada hasil uji hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat menunjukkan bahwa adanya penolakan terhadap H0. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel delivery time, customer satisfaction, dan customer loyalty berpengaruh positif dan signifikan. Temuan penelitian ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh beberapa penelitian terdahulu yang melibatkan objek dinilai yang berbeda-beda seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Zalora. Kemudian pada bab 5, kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, delivery time berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Delivery time berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Delivery time berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer satisfaction. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah geografis yang sangat luas, sehingga hasil penelitian dapat menggeneralisasi. Kemudian keterbatasan yang kedua terkait jumlah sampel yang hanya dilibatkan 179 responden dari seluruh anggota populasi, yang mana sampel tersebut belum tentu mewakili populasi. Oleh karena itu, disarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan hasil yang lebih akurat atau lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.